Materi perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Dosen pengampu Puji Asmaul Husna MPDI. Nama Lutfi Ainun Zaro, Prodi PAI, semester 5A, Al-Muflihun Telogo, Kanigoro, Blitar. Saya akan membahas materi 3, 4, dan 5. Materi 3 menjelaskan pengertian kata sistem dalam pembelajaran. 4. Masalah-masalah pengajaran dan pemecahannya. 5. Model-model desain pembelajaran PAI. Di materi 3 ada 3 poin. Pendekatan bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pada proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada bagaimana kita memandang tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Poin yang pertama, A. Dasar-dasar sistem pembelajaran siswa, tujuan, kondisi, sumber-sumber belajar, hasil belajar. Poin yang kedua, pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem ialah cara berpikir untuk mengatur tugas melalui suatu kerangka yang melukiskan faktor-faktor lingkungan, internal dan eksternal, sehingga merupakan suatu keseluruhan secara terpadu. C. Ciri-ciri sistem pengajaran. Menurut Oemar Hamalik, terdapat 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu rencana, kesalingtergantungan, tujuan. 4. Masalah-masalah pengajaran dan pemecahannya. Poin A. Strategi dasar merancang sistem pengajaran. 1. Merumuskan tujuan khusus. 2. Pengalaman belajar. 3. Kegiatan belajar mengajar. 4. Orang yang terlibat. 5. Bahan atau alat. 6. Fasilitas fisik. 7. Perencanaan evaluasi pengembangan. Poin B. Aplikasi pendekatan sistem dalam pembelajaran PAI. Komponen-komponen pembelajaran PAI yang harus direncanakan oleh guru melalui pendekatan sistem antara lain. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran PAI. 2. Menetapkan strategi pengorganisasi pelajaran PAI. 3. Perencanaan peran pendidik siswa dalam kegiatan pembelajaran. 4. Menentukan strategi pembelajaran PAI. 5. Memilih fasilitas medis dan lingkungan pembelajaran PAI. Materi yang kelima, model desain pembelajaran PAI. A. Pengertian model desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Belajar seorang dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar, gaya belajar seorang, minat dan bakat, serta kesiapan individu yang belajar. Poin yang B. Macam-macam model desain pembelajaran. 1. Model KEP. 2. Model INADI. 3. Model Dig-and-Kri. 4. Model PPSI. Prosedur pengembangan sistem instruksional. C. Pola-pola pengembangan desain pembelajaran. 1. Pola pengajaran tradisional. 2. Pola pengajaran dengan media. 3. Pola pengajaran merupakan tanggung jawab guru dan media. 4. Pola pengajaran modern. Poin yang keempat, perbedaan model-model pembelajaran. 1. Menurut Trianto 2007, dia mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 2. Menurut Supriyon, merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 3. Menurut Agus Suprijono 2010, model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai